ketika sebuah konflik terjadi, orang dua-duanya tidak saling merasa bersalah. Dua-duanya sama-sama merasa dia yang salah. Kan begitu ya? Manusia ini sulit untuk merasa bersalah, teman-teman. Ketika kita mengerjakan satu kesalahan, hawa nafsu kita cenderung untuk mencari pembenaran-pembenaran. Ya saya memang begini, sebabnya kan dia begitu. Kalau aja dia nggak begitu, saya nggak akan begini. Sahabat hijrah, istiqomah dalam hijrah menuju jalan-jalan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Maafkan agar hatimu damai. Gitu ya. Tema kita pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang akan kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang dapat mendekatkanmu kepada Allah. Itu maksudnya ilmu yang manfaat. Ilmu yang dapat mendekatkanmu kepada ridha Allah. Ilmu yang dapat mendekatkanmu kepada surganya Allah. Ilmu yang tidak bermanfaat sebaliknya. Meski terdengar sangat tinggi, meski terdengar sangat ilmiah, meskipun terdengar sangat melangit, ya, tapi ilmunya hanya sampai di telinga kanan, keluar telinga kiri. Tak ada yang membekas di dalam hati, apalagi menjadi cahaya yang menuntunnya menuju surga. Ilmu yang seperti ini adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga Allah jauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sesuatu hal yang dimintai perlindungan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa du'ain la yusma' wa qalbin la yakhsha' wa ainin la tadma'. Allahumma inni a'udzubika min haula'il arba'. Kata Nabi Muhammad, ya Allah, lindungkan aku, jauhkan aku dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari doa yang tidak didengar, dari hati yang tidak bisa khusyuk merunduk kepadamu ya Allah, dan dari mata yang tidak mudah menangis. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keempat hal tersebut. Jadi sesuatu yang dimintakan perlindungan oleh Nabi Muhammad artinya adalah sesuatu hal yang sangat buruk. Semoga Allah hindarkan kita dari keempat hal itu. Insya kita minta ilmu kita pada hari ini menjadi ilmu yang meskipun sedikit, menjadi ilmu yang meskipun tidak melangit, menjadi ilmu yang meskipun tidak tinggi, tidak ilmiah, sesuatu yang sederhana, akan tetapi kita minta kepada Allah, ilmu ini Allah jadikan sebagai cahaya. Kalau tidak cahaya, pelita lah gitu, kecil nggak apa-apa, di hati bisa menerangi langkah kehidupan kita ke depan, sehingga menyinari hidup kita hingga mendekatkan kita kepada surga. Amin ya Rabbal. Mendekatkan kita pada ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah biniyatin nafa' wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir ibtigha' mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa memaafkan kesalahan orang lain
yang telah berbuat salah, berbuat zalim kepada kita. Baik mereka meminta maafnya kepadamu ataupun saat mereka tidak meminta maaf. Karena kadang-kadang nih yang banyak terjadi, ketika sebuah konflik terjadi, orang dua-duanya tidak saling merasa bersalah. Dua-duanya sama-sama merasa dia yang salah. Kan begitu ya? Manusia ini sulit untuk merasa bersalah, teman-teman. Ketika kita mengerjakan satu kesalahan, hawa nafsu kita cenderung untuk mencari pembenaran-pembenaran. Ya saya memang begini, sebabnya kan dia begitu. Kalau aja dia nggak begitu, saya nggak akan begini. Para istri yang selalu berkata kasar kepada suaminya pasti akan berkata, ya gimana saya nggak kasar? Saya keras, saya kasar aja dia begitu. Kalau saya lemah lembut diinjak-injak sama dia ustazah. Kata suaminya, ya gimana saya mau denger omongan dia? Dia ngomongnya aja kenceng banget. Dia ngomongnya aja keras banget gitu. Saya nggak punya lagi keinginan untuk bisa mengabulkan permintaan dia. Dia mintanya kayak begitu modelnya. Itu kan jadi dua-duanya tuh sama-sama yang istri menyalahkan suami, suami menyalahkan istri. Makanya nih para istri nih kalau dibilang semoga Allah menjadikan kita istri yang sabar menghadapi suami. Amin. Suaminya juga sama, kalau didoain semoga menjadi suami yang sabar menghadapi istri. Amin. Sebenarnya siapa yang perlu sabar menghadapi siapa? Ada banyak orang-orang tua yang ketika berbicara mengenai anak, mereka akan berdoa, ya Allah jadikan saya orang tua yang sabar menghadapi anak saya. Tapi kamu jangan lupa, ada banyak anak juga yang berdoa yang sama. Doain ustazah biar saya bisa jadi anak yang sabar ngadepin orang tua saya. Jadi saling menyalahkan itu sesuatu hal yang sangat lumrah terjadi untuk segala kesalahan. Mencari siapa yang benar, siapa yang salah dalam sebuah konflik sama sulitnya dengan mencari sebenarnya duluan ayam atau telur. Tapi kan ayam dari telur, Dek. Masya Allah. Jadi teman-teman sekalian yang saya muliakan, kayak gitu tuh, nggak ketemu ujungnya gitu, nggak ketemu awalnya gitu kan. Untuk itulah yang kita perlukan itu bukan untuk mencari tahu siapa yang salah untuk kemudian dia meminta maaf dan orang tersebut memaafkan. Akan tetapi yang perlu kita lakukan adalah berlebar hati, berbesar hati, melapangkan hati untuk memaafkan kesalahan orang lain terhadap diri kita. Kamu tidak bisa berharap hidup menjadi baik-baik saja tanpa ada orang berbuat salah kepadamu. Itu tidak mungkin. Ridwan nas ghayah la tudrak, kata Imam Syafi'i. Dicintai semua orang adalah cita-cita yang tidak mungkin tercapai. Gak ada ceritanya orang hidup dicintai, disukai sama semua orang. Gak ada ceritanya, siapapun orangnya. Gak ada ceritanya Halimah Al-Idrus disukai sama semua orang. Gak ada ceritanya, pasti ada yang sebel sama saya. Wajar. Saya kalau lihat orang seperti saya mungkin juga bisa jadi sebel juga.
Jadi saya sangat memaklumi kalau ada orang nggak suka sama saya. Ada orang berbuat salah sama saya, sangat wajar. Apalagi melihat diri saya punya banyak salah atau berbuat kesalahan juga sama orang lain. Bahkan terhadap manusia paling mulia, baginda Nabi besar Muhammad, tidak pernah punya salah sama siapapun, tidak pernah berkata kasar kepada siapapun, selalu berbuat baik kepada siapapun. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad punya banyak pembenci. Nabi Muhammad punya banyak haters, istilah anak zaman sekarang. Nabi Muhammad punya banyak pengganggu, bahkan bukan main-main. Kesalahan orang lain kepada Nabi Muhammad bukan hanya sekedar Nabi Muhammad udah senyum dan dia nggak membalas senyumnya. Bukan hanya sekedar tetangga bikin hajatan Nabi Muhammad nggak diundang. Bukan hanya sekedar Nabi Muhammad setiap kali telepon sama dia nggak pernah diangkat. Bukan hanya itu teman-teman saudaraku sekalian, akan tetapi mereka bahkan merencanakan pembunuhan. Mereka bahkan melempari Nabi Muhammad dengan batu kerikil. Mereka bahkan saudaraku sekalian melempari Nabi Muhammad dengan kotoran unta. Segala macam jenis kezaliman orang lain pernah dilakukan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah mereka lakukan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar ketika kita hidup di dunia ada banyak orang-orang yang berbuat kesalahan kepada kita. Saudara sekalian, Imam Syafi'i difitnah orang. Imam Syafi'i dikata-katain orang. Bahkan mereka sampai bikin hadis palsu buat nyerang Imam Syafi'i. Mereka bilang, man arada madhaba iblis fa'alaihi bimadhabi ibni Idris. Siapa yang kepengen mengikuti, mereka bilang ada hadis nih bunyinya gini, siapa yang kepengen mengikuti madhabnya iblis, silahkan dia mengikuti madhab anaknya Idris, yaitu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, mereka bahkan ngarang hadis palsu buat menjatuhkan Imam Syafi'i. Fitnah Imam Syafi'i dengan berbagai macam fitnah. Saudaraku sekalian saya muliakan, apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i ketika orang-orang bilang, "Tuan, fitnahan kepadamu sudah semakin merajalela. Apakah kamu merasa perlu untuk klarifikasi? Apakah kamu perlu untuk menyanggah omongan-omongan mereka?" Kata Imam Syafi'i, "Tidak perlu saya lakukan." Kenapa begitu? Imam Syafi'i bilang, "Siapalah saya jika Sayyidina Hasan meninggal diracun orang, Sayyidina Husain meninggal dipenggal kepalanya, Sayyidina Umar meninggal dibunuh orang, Sayyidina Uthman dipenggal, dihunus, meninggal dunia, dihunus pedang dari belakang saat beliau sedang salat, Sayyidina Ali dibunuh seseorang ketika hendak berangkat salat subuh. Bahkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikata gila, dikatain tukang sihir, didustakan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, zat paling mulia, difitnah punya istri, difitnah punya anak. Katanya Imam Syafi'i, jika yang mulia semuanya mendapatkan fitnahan, semuanya mendapatkan kesalahan-kesalahan orang, semuanya diperlakukan dengan zalim oleh manusia dan tidak selamat dari kejahatan lisan manusia, siapa pula Syafi'i ini? Harus jadi siapa saya untuk bisa selamat dari kejahatan lisan manusia? Maka adalah kewajaran ketika ada yang tidak suka dengan kita. Sesuatu yang sangat normal
ketika ada orang yang membenci kita, ketika ada yang berbuat kesalahan kepada kita, ketika ada yang kamu rasa menyakiti hatimu, kamu rasa menggalaukan hidupmu, kamu rasa membuat hidupmu menjadi tidak baik-baik saja karena dia, itu adalah sesuatu yang wajar, kewajaran hidup di atas muka bumi ini. Ada yang suka, ada yang tidak suka sama kita. Itu poin yang harus kamu pegang terlebih dahulu, teman-teman sekalian. Jangan berharap tidak ada yang berbuat jahat kepadamu, semua orang berbuat baik sama kamu. Jangan pernah berharap hidup tanpa ada pembenci. Wajar-wajar aja, sangat wajar. Sekali lagi, sangat wajar. Ketika beberapa kawan mengadu kepada guru kami tentang sulitnya dakwah, tentang jalan dakwah yang tidak mudah, difitnah, tidak diberi jalan yang mudah, misalnya gitu, pada guru kami Hubabah Ummu Salim, beliau menjawab seperti ini: saya meminta kalian pulang ke Indonesia untuk berdakwah. Adalah sesuatu yang wajar ketika kalian berdakwah dengan segala ujian, cobaan dan tantangannya masing-masing. Saya malah justru akan heran kalau kalian mengatakan bahwa dakwah tidak ada ujiannya. Saya malah akan tidak percaya kalau kalian berdakwah semuanya mudah. Sebab jalan Allah itu menuju surga, dan surga, kata Nabi Muhammad, dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Wajar kalau kalian dakwah ada yang benci. Gak apa-apa aja, biasa aja. Jadi kalau kamu pernah dengar-dengar fitnahan tentang saya misalnya gitu, ya gak apa-apa, biasa aja, gak apa-apa. Saya anggap sebagai media promosi. Saya aja pernah iseng buka di search-nya Google. Kayak ada tuh mesin pencarian Google itu ya, saya buka Ustazah Halimah Alidrus, ada macam-macam tuh. Paling atas Ustazah Halimah Alidrus foto. Kayaknya orang penasaran semua fotonya kayak apa sih ini orang gitu ya. Kayak suaranya kedengaran kemana-mana, tapi orangnya cuman kelihatan foto bangkunya doang. Sehingga sekalian, abis itu di bawahnya lagi nih, Ustazah Halimah Alidrus kajian, Ustazah Halimah Alidrus buku. Ada nih, Ustazah Halimah Alidrus suami. Penasaran suami saya kayak apaan? Oke, wajar. Saya baca lagi bawahnya, ada lagi nih. Ada sesudah Ustazah Halimah Alidrus jadwal gitu ya. Di bawahnya gini, Ustazah Halimah Alidrus meninggal. Ya, alhamdulillah. Sesudah saya bangkit dari kematian, hal yang biasa-biasa aja gitu. Ada orang yang mengatakan hal-hal yang tidak baik tentang kita misalnya gitu. Hal yang sangat lumrah. Semoga Allah SWT selalu menjaga kita insyaallah. Benar ya bahwa kita hanya memiliki dua buah tangan. Tak akan cukup untuk bisa menutup mulut semua orang. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan dengan kedua tangan kita adalah menutup telinga dari apa yang mereka sampaikan, menajamkan mata untuk bisa melihat langkah kita ke depan, sehingga kita mantap terus berjalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal yang bisa kita lakukan adalah melapangkan hati untuk bisa memaafkan kesalahan semua orang, seperti yang dilakukan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang mulia telah mencontohkannya kepada kita sekalian.
maafkan kesalahan siapapun yang berbuat salah kepadamu agar hatimu damai. Kenapa kita perlu memaafkan kesalahan orang? Nih, yuk kita bahas satu-satu. Karena masalahnya kalau orangnya itu orang jauh yang di sana-sana, kita kadang nggak terlalu peduli ketika dia berbuat kesalahan yang kadang menyakitkan hati dan membuat kita baper, terbawa perasaan kita kalau kesalahan itu dilakukan oleh orang yang kita cintai. Karena memang saudara sekalian, cinta itu punya dua mata pedang. Ketika kita mencintai seseorang, kita akan mudah merasa berbahagia karena dia, atau kita pun juga mudah untuk merasa sakit hati dengan apa kesalahan yang dia lakukan. Bukan gitu? Kesalahan dilakukan oleh orang lain, kita bisa yang kayak bodoh amat lah. Tapi kalau yang nyakitin itu adalah saudara kita, suami kita, anak kita, misalnya gitu. Misalnya mertua, ipar, itu kan, abang, adek gitu. Itu akan jauh lebih mudah untuk merobohkan pertahanan hati kita. Nah, ini yang kita perlu ilmunya nih untuk bisa memaafkan kesalahan orang, baik orang yang kita dekat dengannya ataupun orang yang kita jauh darinya. Kenapa kita perlu memaafkan kesalahan orang lain kepada kita? Yang pertama, agar mulus jalanmu menuju surga. Agar mulus jalanmu menuju surga. Kenapa gitu? Karena Allah menceritakan orang-orang surga adalah orang yang memaafkan kesalahan orang lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Di surat Ali Imran ayat 133. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, bergegaslah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, wa jannatin, dan menuju kepada surga. Lari, buruan. Kemana ya Allah? Ke surga. Lari, buruan. Kejar. Apa ya Allah? Ampunan dariku. Kita diminta sama Allah untuk bergegas. Jangan lambat-lambat jalannya. Apa nih yang seringkali melambatkan jalan kita? Kebanyakan noleh-noleh, kebanyakan lihat-lihat ke belakang, suka kepo urusan orang, suka peduli sama apa yang orang lain lakukan terhadapmu atau apa yang orang sampaikan tentangmu. Kamu terlalu peduli itu, makanya jalannya nggak bisa cepet. Didengerin mulu orang ngomong, apa. Akhirnya berhenti deh jalannya. Si orang kenapa itu? Tahu semua kabar dunia. Artis bercerai, anaknya ikut siapa, dapat harta gono gininya berapa, semuanya dia hafal. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, khawatir melambatkan jalanmu. Kamu terlalu peduli terhadap apa yang terjadi di luaran sana, khawatir menghambat ataupun melambatkan jalanmu. Apalagi kalau dikit-dikit klarifikasi.
Ada orang ngomong kayak gitu, enggak kayak gitu kok saya. Akhirnya nggak jalan-jalan. Baru jalan sehari misalnya gitu ya, baru jalan selangkah 2 langkah, udah peduli lagi sama kata orang, benerin lagi omongan orang-orang. Ya kamu nggak jalan-jalan, kamu nggak sampai-sampai deh akhirnya. Allah bilang, wasari'u ila maufiratim min rabbikum, bersegeralah kalian, jalan cepatlah kalian, kalau bisa larilah kalian, ila maufiratim min rabbikum, menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok Allah bilang menuju ampunan Allah? Ini terhadap urusan kita nih, Allah tuh suka ngingetin gitu. Kamu kok peduli amat sama salah orang terhadapmu? Lupa ya, kamu juga punya banyak kesalahan kepadaku. Kamu punya banyak salah padaku. Seharusnya kamu mengkhawatirkan ampunan dariku. Maka bersegeralah menuju ampunan dariku, kata Allah. Maka tiap kali kamu merasa sakit hati atas perlakuan orang padamu, atas percakapan atau perkataan orang padamu, ingatlah, saya sakit hati nih orang buat salah sama saya. Sepertinya ini adalah cara Allah untuk mengingatkan saya betapa saya pun juga punya banyak kesalahan-kesalahan kepada Allah yang mungkin untuk membuat Allah meninggalkan saya. Orang lain buat salah sama kamu, bukankah kamu pun juga punya banyak dosa kepada Allah? Kamu pengen Allah memaafkan dosa-dosamu, maka maafkanlah kesalahan orang lain padamu. Karena memang man afa'u fi, siapa yang memaafkan dia akan dimaafkan. Man la yarham la yurham, kata Nabi. Siapa yang gak bisa sayang sama orang, gak bisa kesian sama orang, gak bisa maafin kesalahan orang, la yurham, dia pun juga gak akan disayang sama Allah. Dia pun juga enggak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia enggak akan dikasihanin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama tadin tudan, sebagaimana kamu berbuat, seperti itu pula lah kamu akan dibalas. Wasari'u ila maghfiratin, bersegeralah kalian menuju ampunan dariku, kata Allah. Wa jannatin, bersegeralah kalian menuju surgaku. Waktumu nggak keburu, waktu hidupmu nih nggak banyak. Umur kalian ma baina sittin wa sab'in, umur kalian tuh antara 60-70 tahun. Kebanyakan orang, rata-rata orang meninggal dunia di kisaran umur umat Nabi Muhammad antara 60 sampai ke 70 tahun. Wa qalil man yujawiz 80, sedikit kata Nabi Muhammad yang umurnya bisa lewat 80 tahun. Orang kalau udah di atas 80 tahun, kalau sakit, orang udah doainya husnul khotimah aja. Betul nggak? Orang tuh kalau udah umur 80 tahun, maaf nek, maaf, kagak punya teman sebaya. Teman sebayanya udah pada meninggal semua. Ya kan begitu? Masya Allah, Masya Allah. Temenannya udah sama cucunya gitu. Umur kita nih pendek, teman-teman saudaraku sekalian. Sementara surga itu kekal, persyaratannya itu banyak, kriterianya itu banyak. Karenanya bersegeralah, kata Allah, menuju surga. Udah nggak usah pusing-pusing mikirin orang lain bikin begini, orang itu bikin begini, si ini bikin begitu, si ini bikin begini. Udahlah. Kamu fokus aja sama perjalanan kamu sendiri. Buruan, cepetan jalan menuju surgaku. Arduhas samawati wal ard, luasnya seluas 7 lapis langit dan seluas bumi. Allah kasih tahu nih, maksudnya gini loh. Kamu aja misalnya dibilangin ada rumah luas, kamu mau nabung, kamu mau susah-susah buat kebeli rumah bagus itu. Kamu mau susah-susah, kamu mau berjerih payah sampai lembur-lembur kerja, segala apapun kamu lakukan untuk bisa kebeli mobil yang lebih gede misalnya gitu, tanah yang lebih luas misalnya, rumah yang lebih bagus. Karenanya Allah SWT bilang, tenang, usaha kamu, perjalanan kamu, andai kamu menjadikan seluruh hidupmu untuk mengejar ini,
worth it, pantas. Sebab surgaku, kata Allah, lebih luas daripada 7 lapis langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin. Surgaku ini, kata Allah, aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang bertakwa. Siapa sih ya Allah yang bertakwa ini? Yang sholatnya paling banyak, yang jilbabnya paling lebar, yang kayak gimana ya Allah yang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang bisa mengeluarkan hartanya saat dia sedang dalam keadaan mudah, saat dia sedang dalam keadaan kaya, wad-dharra, bahkan saat dia dalam keadaan miskin. Bukan main-main kriteria surga. Allah nggak bilang surga ini aku peruntukkan buat orang yang di saat dia punya harta yang banyak dia bisa sedekah. Oh enggak gitu. Di saat dia sedang dalam keadaan susah dia menerima sedekah. Bukan, kata Allah. Surgaku jauh lebih tinggi daripada itu. Gimana surgamu ya Allah? Boleh yang punya anak kecil yang rewel boleh keluar, boleh diajak keluar, kakak, mohon maaf. Tuh kan ngomongnya udah salah tuh. Konsentrasi saya mudah terganggu dengan suara-suara lain. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Surga Allah Subhanahu wa taala peruntukkan untuk hamba-hamba yang yunfikun, mudah menafkahkan hartanya di jalan Allah, fisarra, saat dia sedang mudah, wad-dharra, ataupun saat dia sedang susah. Ustazah, kalau sedang susah gimana dia menafkahkan hartanya? Bu, emang ibu nggak pernah susah? Pernah. Di saat kamu sedang susah, ini saya tanya, susah secara materi ya, susah kamu itu susah yang benar-benar nggak punya duit sama sekali atau punya duit tapi sedikit? Yakin nggak punya duit sama sekali, nggak punya duit barang 10.000 sekalipun? Yakin? Enggak kan? Punya duit tapi sedikit. Ini saya tanya, di saat kamu bilang saya susah gitu ya, apakah sampai di tingkatan kamu makan nggak ada yang bisa kamu makan dan nggak punya duit buat beli makanannya? Sampai kamu harus mengganjal perutmu karena lapar? Pernah begitu? Maka hati-hati sama ucapan saya sering susah ustazah. Jangan-jangan nih yang sering bukan susahnya, tapi yang sering kurang syukurnya. Saudara sekalian, kenapa Allah bilang fisarra'i wad-dharra? Dalam keadaan mudah ataupun susah dia bisa mengeluarkan hartanya, karena orang mukmin ini teman-teman saya sekalian, Allah tuh bilang, Allah tuh seolah menyampaikan gitu bahwasanya sesusah-susah apapun kamu sebenarnya kamu masih punya sedikit dan bisa dibagikan kepada orang lain. Itu jauh lebih indah daripada yang punya banyak dan memberikan sebagiannya kepada orang lain. Dulu ada Uwais Al-Qarni, miskin papa. Dia bekerja sebagai penggembala kambing. Saudara sekalian, dengan 2 dirham, kayak semacam 20.000 gitulah upahnya tiap hari. Yang satu
2 danik ya, 2 pecahan kecil gitu tiap harinya. Nah itu 1 danik dia pakai kayak 10.000-nya dia pakai buat makannya dia besok hari. Nggak makan sehari 2 kali dia, nggak makan sehari 3 kali, dia makan sehari 2 kali, pagi atau sahur sama sore atau buka puasa. Nah itu teman-teman sekalian, dia pakai 1 danik buat itu, 1 daniknya lagi dia pakai buat sedekah. Sampai di akhir hidupnya, kayak udah umur-umuran 30-an tahun gitu, dia memutuskan untuk berhenti jadi penggembala kambing. Dia memutuskan untuk makan dari yang dia dapati, sehingga terkadang dia mencari-cari makanan di gundukan sampah. Ini seorang waliullah ya, saya ingatkan, seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang bahkan Nabi Muhammad menceritakan bahwa di akhirat nanti Uwais Al-Qarni akan memberi syafaat kepada umat Islam. Saudara sekalian, nih Uwais Al-Qarni nih yang seperti itu keadaannya, nyari makanan di tempat sampah, kurang miskin apa? Gak ada saya rasa di antara kita yang mencapai kemiskinan seperti Uwais Al-Qarni. Segitunya, kalau dia dapati tempat sampah tuh ada buah yang masih bagus gitu, misalnya ada buah jeruk gitu ya, belum ada apa-apa ya kan, kadang-kadang orang kaya nih kan kalau habis selesai makan udah langsung aja gitu, main iket aja ininya, suprahnya tuh, kas makanannya, udah langsung main buang aja gitu. Nah itu kadang Uwais mendapati gitu, ada buah yang masih bagus gitu, belum digigit sama sekali gitu kan, belum rusak sama sekali gitu. Itu sama Uwais diambil, dibersihkan, dia sedekahkan kepada orang lain. Dia sedekahkan kepada yang lain. Sedikit sekalian saya muliakan, sembari bersama dengan itu, setiap malam dia berdoa, ya Allah, apabila ada hambamu yang malam ini tertidur malam dalam keadaan perutnya lapar, maafkan Uwais ya Allah, Uwais tidak dapat memberikan padanya sesuatu. Masih takut bahwa beliau kurang dermawan, masih takut bahwa dia akan dihisab Allah atas kesulitan orang lain. Makanya saudaraku sekalian saya muliakan, Allah tuh ngasih kriterianya surga bukan orang yang bisa memberi di saat dia mudah, akan tapi bahkan sarra, saat dia bukan hanya sarra tapi juga saat dia dharra, saat dia sedang dalam keadaan darurat, dalam keadaan susah. Karena sesusah-susahnya kita tuh sebenarnya masih bisa ngasih kepada orang lain yang lebih susah daripada kita. Betul? Itu surga kriterianya. Habis itu siapa lagi ya Allah? Wal kadhiminal ghaidha. Ahli-ahli surgaku kata Allah, orang yang bahkan saat miskin pun dia bisa memberi kepada orang lain, apalagi saat dia kaya. Kemudian lagi kadhiminal ghaidh, orang-orang yang mampu menahan emosi, enggak marahan, enggak gampangan tersinggung, bukan sumbu-sumbu pendek. Ayo nih, yuk nih, kalau tujuanmu dalam hidup adalah menuju surga, kalau kamu ingin mulus saja perjalananmu menuju surga, ku sampaikan padamu bahwa kriteria calon penghuni surga adalah orang yang tidak mudah tersinggung, orang yang lebih mudah mengontrol, mengawal hawa nafsunya, orang yang mudah untuk mampu mengendalikan hawa nafsunya. Saat lagi marah tuh kelihatan nilai takwa seseorang. Takwa orang tuh kelihatan bukan hanya di saat kaya dia dermawan, akan tetapi bahkan saat miskin dia tetap dermawan. Takwa orang kelihatan saat ada orang lain yang berbuat salah, ada orang lain yang berbuat keji, ada orang lain yang tidak memberikan haknya kepada dirinya, ada orang lain yang memperlakukan dia dengan tidak semestinya. Bagaimana emosinya?
Jadi sekalian, hamba-hamba bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala enggak gampangan tersinggung. Hatinya luas, hatinya lapang, mudah memaklumi tindakan dari siapapun. Seorang ulama di jalan dikatain orang, maaf nih ya, dasar anjing loh. Maaf nih ya, saya sampaikan ini. Ulama tersebut tuh, syekh tersebut begitu dengar itu, beliau tersenyum, angkat tangannya bilang amin. Lah, kok kamu gitu sih? Kok kamu malah bilang amin? Saya ini lagi ngata-ngatain kamu tahu? Kata si orang tadi itu. Dia bilang, terserah kamu, itu kan hak kamu. Kamu punya hak untuk berbicara, saya juga punya hak untuk menerima pembicaraan kamu. Kamu menyebutkannya sebagai cacian, saya mendengarnya sebagai sebuah pujian. Kenapa gitu, Syekh? Karena saya tidak pernah melihat ada binatang lebih dicintai oleh majikannya daripada anjing. Saya berharap menjadi makhluk yang dicintai Tuhan saya seperti mana anjing dicintai oleh majikannya. Bagaimana menurutmu? Wal kadhiminal ghaidh. Nah, hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala, para ahli-ahli takwa, calon-calon penghuni surga, mereka mampu mengawal emosinya, mereka mampu mengendalikan emosinya, menjadikan semua yang mereka dengar sebagai sesuatu hal yang indah daripada berpikir sesuatu hal yang buruk bagi dirinya. Keren. Sayyidina Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibn Husain bin Fatimah bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cicitnya Nabi besar Muhammad alaihi wasallam. Satu waktu ada seseorang, tadi sekalian, pedagang dari luar Madinah, nyampe di Madinah, dia tidur di dalam masjid. Sambil uangnya tuh, dia punya kantong uang, ditaruh di samping dia tuh. Dia pikir habis saya sholat nih, saya sholat duhur gitu ya, dia masuk tuh udah sepi, masjid tuh sepi, gak ada siapapun, cuma ada satu orang yaitu Sayyidina Ali Zainal Abidin lagi sholat di masjid tersebut. Cicitnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anaknya Sayyidina Husain yang adalah merupakan cucunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lagi sholat di situ. Dia nih, si pedagang ini nih, habis selesai sholat duhur, dia tuh sebenarnya pengen jalan ke rumah temennya, sahabatnya itu ya, di kampung situ. Cuman dia berasa ngantuk banget, jadi dia pun tidur dengan uang hasil dagangannya tuh ditaruh begitu aja di samping dia. Waktunya nggak lama kemudian, temennya tuh ada yang masuk ke masjid tersebut. Si temennya dia nih, terus dia lihat, lah ini kan teman saya nih, tidur aja di masjid. Dan dilihatin ada duitnya di samping dia kan. Astagfirullah, nih orang sembarangan banget sih. Dia ambillah uangnya, disimpenin maksudnya dia gitu kan, dibawa pulang ke rumahnya. Si orang ini bangun beberapa menit kemudian, panik, duitnya nggak ada di sampingnya. Terus dia lihat masjid tetap sepi seperti tadi, yang ada adalah hanya orang yang sedang sholat di pojokan tadi itu. Sayyidina Ali Zainal Abidin, fix dia nih ngambil duit saya. Jadi ditungguin sampai lepas sholat. Habis selesai pas sholat, samperin sama dia, balikin dong duit saya. Duit apa ya pak? Ah, sok pura-pura. Dari saya tidur tadi sampai saya bangun nih, nggak ada orang di masjid ini selain kamu. Jadi pasti yang ngambil duit saya adalah kamu. Balikin duit saya. Maaf pak, jangan buka-buka aib orang. Udahlah, ayolah balikin aja, nggak usah sok-sokan. Ada berapa ya pak duitnya pak? Yang dipikirkan Ali Zainal Abidin, nutup aib orang. Ini mungkin dia tidur, duitnya diambil sama orang. Yaudahlah, daripada dia ribut-ribut gitu, dia ribet-ribet, yaudah aja dah. Duitnya isinya berapa ya pak? Pakai segala nanya, 10 juta. Oh, oke. Baik pak, sebentar ya pak.
Yuk kita jalan. Dibawa sama Sayyidina Ali Zainal Abidin pergi ke rumahnya. Beliau pun ambil, kebetulan ada uangnya. Beliau pun balikin. Nih Pak, 10 juta buat Bapak. Pakai cara buat saya, duit-duit saya. Dia pikir kalau nggak ngambil ngapain dibalikin. Ya kan begitu. Kalau nggak nyuri ngapain dibalikin gitu. Udah dituduh nyuri, kalau memang enggak ngapain dibalikin kan gitu. Akhirnya dia pun pergi ke rumah temennya itu yang memang rencana dia kan. Begitu nyampe rumah temennya dibalikin tuh duit. Nih sembarangan aja kamu tidur di masjid, bawa duit segitu banyak. Hah? Jadi duitnya kamu yang ambil? Iyalah, saya tadi pergi ke masjid. Untung aja tuh saya pergi ke masjid. Dia bilang saya pergi ke masjid, saya lihat kamu tidur enak banget, ngorok sampean tidurnya di masjid. Saya liatin duit kamu di samping kamu tuh gitu aja kamu taruh, bukannya disimpan gitu. Dia bilang astagfirullah, astagfirullah. Terus siapa tuh ya orangnya? Saya tuduh dia maling duit saya. Soalnya dari sejak awal saya tidur sampai saya bangun tuh cuman dia doang yang ada di masjid. Orangnya kayak gimana? Begini. Saya sampai pergi ke rumahnya dibalikin duitnya masalahnya. Orangnya kayak gimana? Diceritain kan, astagfirullah, ente kena cucu Nabi Muhammad kualat loh. Itu Sayyidina Ali Zainal Abidin. Astagfirullah, nih gimana ya ampun. Nih kayaknya nih saya nih dikutuk jadi batu kagak berubah nih. Ya Allah, gimana nih, gimana? Temenin saya yuk, saya mau minta maaf sama dia. Nggak ada ceritanya, ogah saya. Ogah, ntar saya ikut-ikutan juga, kena. Nggak mau, pergi aja sendiri sana. Kamu yang bikin salah. Makanya orang tuh jangan mudah menghakimi. Iya, abis gimana dong? Ayo dong temenin. Nggak mau juga, akhirnya dia sendirian tuh. Dia ketuk pintu, dibukain sama Sayyidina Ali Zainal Abidin. Dia nunduk, dia balikin duitnya. Tuhan, maafin saya Tuhan, maafin saya. Maafin saya telah menuduhmu mencuri, ternyata uang saya diambil sama teman saya untuk disimpankan. Maafkan saya Tuhan, maafkan saya. Sayyidina Ali hanya senyum aja. Nggak juga kayak kita, makanya. Atau gini nih, tuh kan enak aja tuh. Beliau senyum aja. Kemudian beliau bilang, nahnu qaumun idza nu'ti lam nastaridah. Kami adalah orang-orang yang kalau sudah memberi tidak akan pernah lagi kami ambil kembali. Ambillah itu hadiah untukmu dari kami. Masya Allah. Kemampuan mengendalikan emosi. Kemampuan mengendalikan emosi. Kenapa tuh Ustazah orang-orang itu bisa mengendalikan emosi gitu? Kasih Allah tuh kenapa kok keren-keren banget kemampuan dalam mengendalikan emosinya? Atau mungkin kamu akan bilang itu orang dulu, orang sekarang mau buru-buru. Nih ya. Kamu tuh jangan karena kamunya nggak mampu mengendalikan emosi, kamu pikir orang seluruh dunia kayak kamu semua. Nggak gitu, Kak, Dek, Bu. Ada banyak di atas muka bumi ini orang-orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu mengendalikan emosi mereka. Keren, nggak bisa terkalahkan. Mereka tuh, saya kalau lihat mereka, karena saya alhamdulillah Allah izinkan mata saya untuk memandang wajah-wajah mereka. Itu teman-teman saya sekalian, saya setiap lihat mereka tuh, inilah yang Nabi Muhammad sebutkan dengan permisalannya orang mukmin kayak kayu gaharu. Dicium wangi, dibakar semakin wangi. Dicium udah wangi, tambah dibakar tambah wangi. Semakin orang panas-panasin, semakin orang komporin, semakin orang jahatin, tambah keciuman wangi akhlak mereka. Tambah tercium wangi kepribadian mereka. Innahum thayyibun, mereka adalah orang-orang yang wangi. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Kamu pasti sering lihat fotonya. Saya nggak lagi nanya. Kamu pasti sering lihat fotonya. Kalau kamu nggak pernah lihat fotonya, silahkan googling. Nggak usah sekarang. Tulis Habib Umar bin Hafiz.
Nanti akan keluar tuh foto-foto beliau. Guru saya belajar bersama dengan beliau, semoga diakui sebagai muridnya. 4,5 tahun lamanya belajar dan mengajar di pondok pesantren yang beliau bangun. Sehingga sekalian, satu waktu di Tarim, di kotanya Habib Umar, ada seorang laki-laki yang mengakui tanah, yang semua orang udah tahu tanah itu tuh punyanya keluarganya Habib Umar dan jatuh warisannya kepada Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Ya, surat tanahnya apa semuanya ada sama Habib Umar bin Hafid. Nah, ada seorang bapak-bapak, dia ngakuin gitu, orang bapak udah tua gitu ya, dia ngakuin bahwa tanah itu tuh sebenarnya punyanya dia dari bapaknya, warisan dari bapaknya. Dulunya memang punyanya kakeknya Habib Umar gitu, tapi udah dihadiahkan kepada bapaknya itu gitu. Jadi dia yang dapat warisan seharusnya gitu. Dia berkoar-koar di kampung tuh bahwa tanah itu adalah miliknya dia. Satu hari, dan kabar itu sampai kepada Habib Umar dan kepada keluarga Habib Umar, yang menceritakan cerita ini adalah putra beliau Sayyid Salim. Sehingga sekalian, satu waktu si orang tadi ini datang mengetuk pintu ke rumah Sayyidil Habib Umar bin Hafid, dibukakan sama Salim ini yang cerita nih. Dia bilang, satu hari ada yang ngetuk pintu rumah kami, saya buka, ternyata si bapak itu yang ngakuin bahwa rumah itu atau tanah itu adalah punyanya dia gitu, warisan dari bapaknya. Saya pun kemudian masuk ke dalam, saya kasih tahu abah saya. Dia bilang, Sayyidil Walid ada tamu, ada orang itu loh yang ngakuin tanah itu sebagai tanah dia. Marhaba, suruh masuk, buatkan air. Habib Umar pun menemui, dari mulai buka pintu senyumnya lebar, ya ahla wa sahla marhaba, silahkan masuk gitu kan, duduk didengarkan sama Habib Umar, marhaba marhaba. Senyumnya nggak hilang, nih ngadepin orang yang ngakuin tanah itu adalah miliknya, padahal suratnya sama Habib Umar, padahal semua orang tahu bahwa itu adalah milik keluarga mereka. Habib nemuinnya dengan senyum, senyum tuh emosi tingkat, kemampuan mengendalikan emosi tingkat langit keberapa nih ya? Di saat kita kemampuan mengendalikan emosinya tingkat sumur. Mereka langit, kita bukan cuman bumi nih, tapi sumur, kayaknya malah tambang minyak nih kayaknya nih kita nih. Bawah banget ya. Senyum aja Habib Umar, marhaba, marhaba. Baik, baik. Habis itu beliau kemudian masuk ya. Masuk keluar bawa surat tanah. Di saat Sayyid Salim yang cerita nih, putra beliau, mulai nyuguhin minuman, teh dan kue-kue kecil gitu kepada orang tersebut. Jadi Sayyid Salim dengerin tuh perbincangan ayahnya yang sudah bawa surat tanah itu kepada orang tadi ini. Salim pikir abahnya bakal nunjukin, tapi Pak, nih surat tanahnya ada nama saya di situ, nama bapak saya di situ, gitu kan? Sebagai warisan untuk keluarga kami. Dikirain mau kayak gitu. Dikirain mau yang kamu sebut sebagai klarifikasi. Ternyata begitu nyampe kepada beliau, beliau serahkan surat tanah itu. Mohon maaf Pak, selama ini surat tanahnya ada pada kami. Jika ternyata tanah itu adalah milik keluargamu, milikmu dari ayahmu, maafkan kami, selama ini suratnya ada pada kami. Dan jika ternyata tanah itu sebenarnya adalah milik kami dari keluarga kami, maka dengan ini saya hadiahkan untukmu. Wal kadhiminal ghaidha, hamba-hamba yang mampu mengontrol emosi, kemampuan untuk yunfikuna fisarra'i wad-dharra, memberi kepada orang lain saat susah, saat senang, kemampuan untuk kadhiminal ghaidha, mengawal emosi, mengontrol emosi, wal afina anin nas, kriteria calon penghuni surga. Biar kita nih habis denger kayak begini nih, mikir-mikir, adakah saya termasuk di antaranya? Kayaknya masih jauh kita untuk menjadi salah satu di antaranya. Wal afina anin nas,
hamba-hamba bertakwa, calon penghuni surga yang Allah sebutkan di dalam ayat ini adalah orang-orang yang mampu mudah memaafkan kesalahan orang lain padanya. Maafinnya gampang, maafinnya gampang. Dibikin marahnya susah, maafinnya gampang. Bagaimana denganmu? Biar kalau dengan surga jangan sok-sokan ngerasa saya salah satu calon penghuninya. Biar kalau dengar-dengar tentang neraka, hatimu tuh seharusnya takut, galau, sambil bertanya, ya Allah, kok kayaknya saya pantas nih ya, jangan-jangan saya calon penghuninya, ya Allah, lindungi saya ya Allah, kasihanilah saya ya Allah. Karena kalau disebutkan tentang kriteria ahli neraka, alladzina la yadhkurunallaha illa qalila, orang-orang yang jarang ingat sama Allahnya. Kok kayak saya ya? Alladzina la yaqumuna ila salati illa kusala, orang-orang yang apabila bangun menuju salat, alladzina idza qamu ila salati qamu kusala, orang-orang yang kalau bangun menuju salat bangun dalam keadaan malas. Aduh, lagi enak-enak nonton nih, udah zuhur nih. Ya ampun, lagi enak-enak masak nih, udah asar nih. Ya ampun, lagi enak-enak ngobrol nih, hangout, jalan-jalan, udah maghrib nih. Qamu ila sholati qamu kusala. Kalau berjalan menuju sholat kita berjalan malas, ingat Allahnya jarang-jarang. Kok kayak saya ya? Siapa itu mereka? Orang-orang munafik yang Allah sebutkan dalam Al-Quran sifatnya mirip sama mereka. Kok kayaknya saya lebih condong jadi orang munafik nih, na'udzubillah min dzalik. Sementara kalau disebutkan tentang surga, kok cirinya yunfikuna fis sarai wad dharra. Ya Allah, jangankan saat miskin, saat kaya aja saya pelit. Wal kadhiminal ghaidha, orang-orang yang mampu mengontrol, mengendalikan emosi. Saya malah sumbu pendek nih, gampang banget disulut emosi saya, gampang banget saya dibikin marah. Wal afina anin nas, orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Saya malah justru membesar-besarkannya. Kesalahan orang yang kecil saya menganggapnya besar. Yang gak salah aja kadang saya usahakan biar dia terlihat salah. Ya Allah, ternyata saya memang belum menjadi ahli-ahli surga. Ya Allah, bimbing kami ya Allah, agar menjalani kehidupan semakin hari semakin baik. Karena ternyata surga tidak mudah teman-teman. Kriteria surga tidak gampang teman-teman. Calon-calon penghuni surga persyaratannya nggak gampang. Ya jangan kata mau masuk surga, mau masuk UI aja susah. Betul nggak? Emang kamu pikir surga lebih bawah daripada Universitas Indonesia? Enggak lah. Kamu mau masuk ke Amerika tuh loh dari Indonesia, katanya persyaratannya tuh susah, apply visanya tuh susah. Baru mau masuk ke Amerika tuh segitu susahnya. Gimana dengan mau masuk surga? Surga jauh lebih berharga daripada itu. Diperlukan hati yang sungguh-sungguh faham. Di antaranya adalah untuk memaafkan kesalahan orang. Yuk belajar. Yuk belajar. Tiap kali datang dalam hatimu keinginan untuk tidak memaafkan kesalahan orang, ingetin, menuju kemana nih jalan? Mau menuju kemana nih perjalanan hidup saya? Ingetin, wahai diri, jika tujuan akhirmu adalah surga. Allah sampaikan dalam Al-Quran persyaratan kriteria penghuni surga adalah untuk orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Maka maafkan kesalahan orang agar mulus perjalananmu menuju surga, insya Allah. Sekarang inget-ingetin, siapa orang yang kamu belum memaafkan kesalahannya?
Ada? Ada? Adakah seseorang yang sampai sekarang kamu kalau inget dia, hati kamu tuh kayak berujar, maafin, sorry aja? Tidak segampang itu, bro. Nggak gitu gampang. Enak aja dibikin kesalahan segitu gampangnya, terus gampang-gampangnya saya maafin, sorry. Dia pikir saya siapa? Oh tuh, itu bahasa nafsumu tuh. Nafsumu tuh gampang banget bikin kata-kata dia nggak kenal siapa saya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, tuh bahasanya hawa nafsu tuh. Dia nggak tahu apa siapa saya. Balikin, emang siapa kamu? Nggak tahu saya. Siapa kita, teman-teman? Kita adalah hambanya Allah yang kita akan hancur tanpa rahmatnya Allah, yang kita akan celaka tanpa kasih sayang Allah, yang kita akan hina tanpa dimuliakan Allah. Kita hina kecuali jika kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hina tanpa kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu pikir kamu tinggi? Tidak. Tidak. Kita semuanya adalah rendah kecuali jika ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kali hatimu mengatakan bahwa saya tidak akan pernah memaafkannya, sampaikan kepada hatimu, wahai hati, kemana kamu harap kita akan kembali sesudah kematian kita nanti? Kamu pengen baliknya kemana? Surga? Jika memang surga sebagai harapanmu, sebagai tempat kembalimu, maafkan kesalahan orang, sebab syarat, ketentuan, kriteria calon penghuni surga yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ayat Ali Imran, surat Ali Imran ayat 133, 134 yang tadi saya bacakan. Surga diperuntukkan untuk orang-orang yang memenuhi persyaratan, diantaranya mampu memaafkan kesalahan orang lain. Jangan pernah diantaramu ada orang-orang yang gini nih, kalau ada orang bikin salah, kamu bilang begini, di dunia sih saya nggak akan tuntut, tar di akhirat. Ini yang ketawa berasa pernah nih. Yang gak ketawa mikir, kok ustadznya tahu ya? Banyak tuh yang begitu tuh. Ntar saya akan tuntut dia di hadapan Allah, saya akan berdirikan dia di hadapan Allah di akhirat nanti untuk saya pertanyakan tentang kesalahannya tersebut. Saya tanya padamu, kamu begitu yakinnya bisa memberdirikan dia di hadapan Allah? Kamu siapanya akhirat? Panitia? Sudah ada nih suratnya, kamu udah dikasih name tag sebagai panitia akhirat. Kamu dan dirinya sama-sama makhluk yang akan diberdirikan di hadapan Allah untuk setiap kesalahan yang kalian pernah lakukan di atas muka bumi ini. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan sebiji dzarrah, setitik debu kebaikan, dia akan mendapatkan balasannya. Dan siapa yang melakukan sebiji dzarrah daripada keburukan, dia pun akan mendapatkan balasannya. Semua dari kita hanya akan menjadi mahkumin, orang-orang yang diadili, dan pengadilnya, hakimnya hanya satu, Allah Subhanahu wa taala yang telah menamakan dirinya Ahkamul Hakimin. Alaihissallahu bi ahkamil. Bukankah Allah adalah hakim yang seadil-adilnya? Ustazah, saya sih nggak pernah doa kayak gitu, Ustazah.
Tapi saya doanya kayak gini nih. Ya Allah, bukankah kebaikan dan keburukan ada balasannya dari sejak di dunia dan di akhirat? Ya Allah, balaslah keburukannya kepadaku dengan keburukan yang jauh lebih buruk lagi. Saya doanya kayak gitu Ustazah. Boleh nggak kalau kayak gitu Ustazah doanya? Ada yang nyaut boleh katanya. Masya Allah. Teman-teman sekalian, kalau kamu percaya bahwasanya setiap kebaikan dan keburukan sudah akan dibalas Allah dunia sebelum di akhirat, tidakkah seharusnya kamu berpikir bahwa keburukan yang sekarang kamu terima adalah merupakan balasan Allah atas keburukanmu di masa yang lalu? Halo? Kenapa kita kalau sama orang lain bikin buruk sama kita bilang tar dibales loh. Nah bisa jadi yang sekarang kamu terima dari keburukan ini juga balasan atas orang lain pernah kamu dolimi, kemudian dia bilang tar dibales loh. Jadi kamu pun mendapatkan balasannya. Maka saudara sekalian, daripada sibuk untuk merencanakan pembalasan bagi dia di akhirat ataupun di dunia, jauh lebih baik bagimu untuk mengintrospeksi keburukan-keburukan diri yang telah kamu lakukan di masa lalu. Maka setiap kali dizolimi oleh orang lain, sampaikan kepada dirimu, mudah-mudahan ini adalah merupakan balasan dari Allah atas keburukanku di dunia yang cukup dibalas dengan di dunia. Di akhirat nanti Allah sudah memaafkan kita. Ya Allah, ampunilah segenap dosaku dan jangan pernah balas keburukanku di akhirat nanti ya Allah. Gitu. Enak dan gak ada kaitan sama orangnya. Kita mau urusannya antara kita sama Allah Subhanahu Ta'ala. Jadi kenapa kamu perlu memaafkan kesalahan orang lain? Yang nomor satu, agar jalanmu mulus menuju surga. Yang kedua, kenapa kamu perlu memaafkan kesalahan orang lain? Agar ibadahmu diterima oleh Allah. Agar ibadahmu diterima sama Allah. Lah apa kaitannya Ustazah? Oh kamu belum tahu ceritanya nih. Ketika hatimu menyimpan dendam, ada syahna di dalam hatimu, kebencian, dendam, kesumat dalam hatimu, itu menjadi semacam penghalang antaramu dengan ibadah yang kamu lakukan, sehingga ibadahmu tidak terangkat, apalagi terkirim, apalagi diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salasatun la turfa salatuhum fawqa ru'usihim shibra. Kata Nabi Muhammad